Jangan makan telur seperti ini. Karena satu kesalahan kecil yang selama ini dianggap sepele bisa menjadi awal dari masalah kesehatan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Dan yang lebih mengkhawatirkan, sebagian besar orang melakukannya setiap hari tanpa sadar. Di akhir video ini, Anda akan memahami satu kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan jantung Anda, pembuluh darah Anda, bahkan kualitas hidup Anda di usia tua. Jadi tolong, jangan skip video ini, karena informasi ini mungkin menyelamatkan orang yang Anda cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan. Di channel ini kita akan membahas kesehatan dengan bahasa yang mudah dipahami, tapi tetap berdasarkan ilmu medis yang akurat dan terpercaya. Jika Anda peduli dengan kesehatan Anda, jika Anda ingin hidup lebih lama dengan kualitas yang lebih baik, silakan tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Karena setiap minggu, saya akan membagikan edukasi kesehatan yang mungkin tidak pernah Anda dapatkan sebelumnya. Masalah medis yang sering diremehkan. Telur adalah salah satu makanan paling populer di dunia. Murah, mudah didapat, praktis, dan sering disebut sebagai sumber protein terbaik. Tapi, yang jarang dibahas adalah cara mengonsumsi telur yang salah. Dan inilah kesalahan mematikan yang sering terjadi. Mengonsumsi telur mentah atau setengah matang tanpa kontrol higienitas, menggoreng telur dengan minyak berulang kali pakai, mengkombinasikan telur dengan lemak jenuh berlebihan, mengonsumsi dalam jumlah tinggi pada kondisi medis tertentu tanpa konsultasi, menyimpan telur dengan cara yang salah, mengabaikan riwayat penyakit metabolik seperti diabetes atau kolesterol tinggi. Masalahnya bukan pada telurnya. Masalahnya pada caranya. Karena telur sendiri bukan musuh. Tetapi jika dikonsumsi dengan pola yang keliru, bisa memperburuk risiko penyakit jantung koroner, stroke, hiperkolesterolemia, gangguan pembuluh darah, bahkan infeksi bakteri seperti salmonella. Dan inilah yang membuat saya perlu membahas ini secara mendalam hari ini. Bayangkan, Anda sudah menjaga makan, sudah mengurangi nasi, sudah olahraga, sudah minum obat rutin. Tapi, satu kebiasaan kecil yang dianggap sehat justru diam-diam memperberat kerja jantung Anda. Dan lebih mengejutkan lagi, beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa cara pengolahan telur yang salah bisa meningkatkan oksidasi kolesterol LDL yang memicu pembentukan plak di pembuluh darah. Plak ini tidak terasa, tidak nyeri, tidak ada gejala. Sampai suatu hari, tiba-tiba terjadi serangan jantung. Namun, ada kabar gembira, dan ini yang penting, telur tetap bisa menjadi sahabat kesehatan Anda jika Anda tahu cara yang benar. Dan di bagian ketiga nanti, saya akan membahas 6 hal baik tentang telur yang justru sangat bermanfaat bagi tubuh, lengkap dengan solusi praktis agar Anda tetap bisa menikmatinya tanpa rasa takut. Jadi pastikan Anda tetap bersama saya, karena bagian selanjutnya akan membuka wawasan yang mungkin mengubah cara Anda melihat telur selamanya. Tadi kita sudah membahas bahwa masalahnya bukan pada telur itu sendiri, tetapi pada cara kita mengonsumsinya. Sekarang, mari kita bedah satu persatu kesalahan yang sering terjadi, dan kenapa ini bisa menjadi berbahaya dalam jangka panjang. Pertama, mengonsumsi telur mentah atau setengah matang tanpa standar higienis. Banyak orang percaya bahwa telur mentah lebih bergizi, atau telur setengah matang lebih kuat. Namun secara medis, ini beresiko. Telur mentah bisa mengandung bakteri Salmonella enterica, penyebab infeksi saluran cerna yang serius. Infeksi ini bisa menyebabkan diare berat, demam tinggi, dehidrasi, bahkan komplikasi pada lansia dan penderita penyakit kronis. Pada usia di atas 60 tahun, resiko komplikasi meningkat signifikan. Dan yang sering tidak disadari, gejalanya kadang ringan di awal,
tapi memburuk dalam 2-3 hari. Kedua, menggoreng dengan minyak yang sudah dipakai berulang kali. Ini kesalahan yang sangat umum. Telur sebenarnya sehat, tapi ketika digoreng dengan minyak yang sudah dipakai berulang kali, terjadi proses oksidasi lemak. Minyak yang dipanaskan berulang kali menghasilkan radikal bebas dan senyawa aldehid berbahaya. Senyawa ini dapat meningkatkan stres oksidatif, memicu peradangan kronis, mempercepat pembentukan plak aterosklerosis. Aterosklerosis adalah penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan plak. Dan inilah awal dari serangan jantung, stroke, dan penyakit pembuluh darah perifer. Bukan telurnya yang salah, tetapi minyaknya. 3. Kombinasi telur dengan lemak jenuh tinggi. Telur sering dikonsumsi bersama sosis, kornet, daging olahan, keju tinggi lemak, atau mentega berlebihan. Masalahnya bukan pada satu bahan saja, tetapi pada kombinasi total lemak jenuh yang masuk. Lemak jenuh berlebihan meningkatkan kadar LDL atau Low Density Lipoprotein. LDL inilah yang sering disebut sebagai kolesterol jahat. Ketika LDL teroksidasi, ia menempel pada dinding pembuluh darah. Proses ini tidak terjadi dalam sehari, tetapi berlangsung bertahun-tahun. Dan ketika gejala muncul, biasanya sudah terlambat. 4. Konsumsi berlebihan pada kondisi medis tertentu. Bagi orang sehat, konsumsi 1 telur per hari umumnya aman. Namun pada penderita diabetes tipe 2, dislipidemia, penyakit jantung koroner, hipertensi tidak terkontrol, konsumsi berlebihan tanpa pengawasan medis bisa meningkatkan risiko komplikasi kardiovaskular. Beberapa studi kohort menunjukkan bahwa pada pasien diabetes, konsumsi telur lebih dari 7 butir per minggu dapat meningkatkan risiko penyakit jantung jika tidak diimbangi pola makan sehat secara keseluruhan. Artinya, konteks medis sangat penting, tidak bisa disamaratakan. 5. Penyimpanan yang salah. Telur yang disimpan di suhu ruang terlalu lama, terutama di iklim tropis, berisiko mengalami pertumbuhan bakteri lebih cepat. Suhu ideal penyimpanan telur adalah di bawah 4 derajat Celcius. Cangkang telur memiliki pori-pori mikro. Jika lembab dan kotor, bakteri bisa masuk ke dalam. Ini jarang dibahas, tapi penting. 6. Mengabaikan sinyal tubuh sendiri. Ada orang yang setelah makan telur merasa perut kembung, mual, gatal ringan, atau gangguan pencernaan. Sebagian bisa jadi memiliki intoleransi atau alergi ringan terhadap protein telur, namun sering diabaikan. Tubuh selalu memberi sinyal, kita hanya jarang mendengarkan. Sekarang, saya ingin Anda membayangkan satu hal. Anda rutin makan telur setiap pagi, merasa itu pilihan sehat. Tapi tanpa sadar, cara pengolahan dan kombinasinya membuat risiko kardiovaskular meningkat perlahan. Tidak terasa, tidak sakit. Sampai suatu hari, terjadi penyumbatan 70% di arteri koroner. Dan itu baru diketahui saat nyeri dada muncul. Inilah mengapa edukasi kecil seperti ini sangat penting. Karena penyakit metabolik dan jantung adalah pembunuh nomor 1 di dunia. Dan seringkali dimulai dari kebiasaan yang dianggap sepele. Tapi jangan khawatir, saya tidak sedang melarang Anda makan telur. Justru sebaliknya, telur adalah salah satu makanan dengan densitas nutrisi terbaik di dunia. Dan di bagian berikutnya, saya akan membongkar 6 manfaat besar telur bagi kesehatan, yang mungkin belum pernah Anda pahami sepenuhnya. Dan yang paling penting, saya akan berikan solusi praktis bagaimana cara mengonsumsinya dengan aman, sehat, dan tetap nikmat. Karena tujuan kita bukan takut, tujuan kita adalah cerdas. Sekarang, saya ingin Anda tarik napas perlahan. Karena setelah membahas berbagai kesalahan tadi, saatnya kita melihat sisi yang benar. Telur bukan musuh. Telur adalah makanan dengan kualitas nutrisi yang sangat tinggi. Bahkan, dalam ilmu gizi klinis, telur sering disebut sebagai protein referensi. Artinya, kualitas proteinnya dijadikan standar pembanding bagi sumber protein lain. Dan inilah 6 hal baik dari telur yang perlu Anda pahami secara utuh. 1. Sumber protein lengkap berkualitas tinggi. Telur mengandung 9 asam amino esensial lengkap. Protein ini penting untuk memperbaiki jaringan tubuh, menjaga massa otot,
mendukung sistem imun, membantu pemulihan setelah sakit. Pada lansia, asupan protein berkualitas sangat penting untuk mencegah sarkopenia, yaitu penyusutan massa otot akibat penuaan. 1 butir telur mengandung sekitar 6-7 gram protein berkualitas tinggi, dan daya cerna proteinnya sangat baik. Kolin adalah nutrisi yang sering kurang diperhatikan. Padahal, kolin berperan dalam fungsi memori, regulasi sistem saraf, pembentukan membran sel, metabolisme lemak di hati. Telur adalah salah satu sumber kolin terbaik. Asupan kolin yang cukup berhubungan dengan fungsi kognitif yang lebih baik, terutama pada usia lanjut. Artinya, telur bisa mendukung kesehatan otak. 3. Mengandung lutein dan zeaksantin untuk kesehatan mata. 2 antioksidan ini berfungsi melindungi retina. Mereka membantu mengurangi resiko degenerasi makula terkait usia dan katarak. Menariknya, lutein dalam telur lebih mudah diserap tubuh dibandingkan dari beberapa sumber sayuran, karena adanya lemak alami pada kuning telur. Ini penting untuk menjaga kualitas penglihatan di usia tua. 4. Membantu rasa kenyang lebih lama. Protein dan lemak sehat dalam telur membantu meningkatkan rasa kenyang. Ini dapat membantu mengontrol asupan kalori harian. Beberapa studi menunjukkan bahwa sarapan dengan telur dapat membantu mengurangi konsumsi kalori sepanjang hari dibandingkan sarapan tinggi karbohidrat sederhana. Artinya, telur bisa menjadi alat bantu dalam pengelolaan berat badan. Meskipun telur mengandung kolesterol, penelitian modern menunjukkan bahwa pada sebagian besar orang sehat, kolesterol dari makanan tidak secara langsung meningkatkan kolesterol darah secara signifikan. Tubuh memiliki mekanisme regulasi. Bahkan telur dapat meningkatkan HDL atau kolesterol baik. HDL membantu membawa kolesterol kembali ke hati untuk diproses. Kuncinya ada pada pola makan secara keseluruhan. 6. Sumber vitamin dan mineral penting. Telur mengandung vitamin B12, vitamin D, selenium, zat besi, fosfor. Vitamin D sangat penting untuk kesehatan tulang dan sistem imun. Selenium berperan sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel dari kerusakan. Dalam satu bahan sederhana, terkandung begitu banyak manfaat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara aman mengonsumsi telur agar kita mendapatkan manfaatnya tanpa risiko? Berikut solusi yang saya rekomendasikan secara medis. Konsumsi 1 butir per hari untuk orang sehat adalah aman. Pilih metode memasak rendah minyak seperti rebus matang, poached egg, orak-arik dengan sedikit minyak sehat. Hindari minyak goreng yang dipakai berulang. Kombinasikan dengan sayuran dan serat, bukan daging olahan berlebihan. Simpan di lemari pendingin. Jika memiliki diabetes atau penyakit jantung, konsultasikan jumlahnya dengan dokter. Ingat, yang berbahaya bukan telurnya. Yang berbahaya adalah kebiasaan yang tidak dikontrol. Dan untuk membuat Anda semakin memahami pentingnya hal ini, saya ingin berbagi sebuah kisah nyata dari klinik saya. Kisah yang terjadi sekitar 1 bulan yang lalu. Seorang pasien usia 70 tahun datang dengan keluhan yang awalnya dianggap sepele. Dan kebiasaan makannya ternyata menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisinya. Kita akan masuk ke cerita ini di bagian berikutnya. Karena dari kisah ini, Anda akan melihat bagaimana kebiasaan kecil bisa berdampak besar, dan bagaimana perubahan sederhana bisa menyelamatkan kualitas hidup. Sekitar 1 bulan yang lalu, datang ke klinik saya seorang pasien. Kita sebut saja namanya Pak A. Usianya 70 tahun. Tubuhnya tidak terlihat sakit berat. Masih bisa berjalan sendiri. Masih aktif ke masjid. Masih mengantar cucu sekolah. Tapi wajahnya terlihat lelah. Dan ada satu keluhan utama yang ia sampaikan dengan suara pelan. Dok, dada saya sering terasa berat akhir-akhir ini. Bukan nyeri hebat. Bukan seperti ditusuk. Tapi rasa tertekan. Terutama saat berjalan agak cepat. Kadang disertai sedikit sesak. Riwayat makan yang terlihat sehat. Ketika saya tanya soal pola makan, beliau menjawab dengan yakin. Setiap pagi saya makan telur, dok, supaya kuat. Kata orang bagus untuk lansia. Saya mengangguk. Bagaimana cara masaknya, Pak?
Beliau menjawab ringan. Digoreng, Dok. Kadang 2 butir. Pakai minyak yang ada saja. Biar gurih saya tambah sedikit kornet. Kebiasaan ini sudah bertahun-tahun. Dan beliau merasa itu sehat. Karena yang beliau tahu, telur itu protein. Dan protein itu baik. Tidak salah, tapi belum lengkap. Saya lakukan pemeriksaan fisik. Tekanan darah beliau 158/92 mm Hg. Nadi 88 kali per menit. Indeks massa tubuh sedikit overweight. Saya sarankan pemeriksaan laboratorium. Hasilnya, kolesterol total 262 mg per desiliter. LDL 176 mg per desiliter. HDL 38 mg per desiliter. Trigliserida 210 mg per desiliter. Gula darah puasa 132 mg per desiliter. Angka-angka ini menunjukkan dislipidemia dan pradiabetes. Saya juga sarankan EKG dan uji treadmill. Hasilnya menunjukkan tanda iskemia ringan. Artinya ada kemungkinan aliran darah ke jantung mulai terganggu. Belum serangan jantung, tapi sudah ada peringatan. Penjelasan medis secara objektif. Saya jelaskan pada beliau dengan tenang bahwa telur bukan satu-satunya penyebab. Namun pola konsumsi telur yang digoreng dengan minyak berulang, ditambah daging olahan tinggi lemak jenuh, serta kurangnya asupan serat, berkontribusi terhadap peningkatan LDL dan peradangan pembuluh darah. LDL yang tinggi dalam jangka panjang dapat mengalami oksidasi. LDL teroksidasi inilah yang berperan dalam pembentukan plak aterosklerosis. Plak ini menempel pada dinding arteri koroner. Jika menyempit lebih dari 70%, risiko serangan jantung meningkat drastis. Dan proses ini terjadi perlahan, bertahun-tahun, tanpa rasa sakit, tanpa alarm, sampai tubuh tidak sanggup lagi mengompensasi. Saya tidak melarang beliau makan telur. Saya hanya mengubah caranya. Saya sarankan maksimal 1 butir per hari, direbus matang, tanpa kornet, tanpa minyak bekas. Ditambah sayur hijau setiap pagi. Mengganti minyak goreng dengan minyak sehat dan tidak dipakai berulang. Mengurangi garam, jalan kaki 30 menit setiap hari. Saya juga berikan terapi statin dosis rendah dan edukasi nutrisi. Beliau mengikuti dengan disiplin. Hasil setelah 4 minggu. 4 minggu kemudian, beliau datang kembali. Wajahnya lebih segar. Keluhan dada berkurang signifikan. Tekanan darah turun menjadi 138/84 mm Hg. Hasil lab ulang menunjukkan LDL turun menjadi 124 mg per desiliter. Trigliserida turun, HDL sedikit meningkat. Belum sempurna, tapi jauh lebih baik. Dan yang paling penting, beliau merasa lebih bertenaga. Yang berubah bukan telurnya, yang berubah adalah caranya. Dan dari kisah Pak A, kita belajar satu hal penting. Kebiasaan kecil, jika diperbaiki dengan benar, bisa memperlambat bahkan mencegah komplikasi serius. Di bagian terakhir nanti, saya akan merangkum semuanya dengan sangat jelas, agar Anda tidak salah paham, tidak takut berlebihan, tapi juga tidak meremehkan. Dan saya akan memberikan penutup yang mungkin membuat Anda melihat pola makan sehari-hari dengan sudut pandang yang baru. Sampai di titik ini, kita sudah membahas semuanya secara utuh. Bukan dari sudut pandang ketakutan, tetapi dari sudut pandang ilmu. Mari kita simpulkan dengan sangat jelas. Telur bukan musuh. Telur adalah sumber protein berkualitas tinggi. Telur mengandung kolin untuk otak. Telur memiliki lutein dan zeaksantin untuk mata. Telur membantu rasa kenyang. Telur mendukung massa otot pada lansia. Telur mengandung vitamin dan mineral penting. Tetapi, cara mengonsumsinya menentukan dampaknya. Kesalahan mematikan itu bukan telurnya. Kesalahan mematikan itu adalah menggoreng dengan minyak berulang kali, mengombinasikan dengan lemak jenuh tinggi secara berlebihan, mengabaikan kondisi medis seperti diabetes dan kolesterol tinggi, mengonsumsi tanpa kontrol jumlah, mengabaikan tanda tubuh sendiri. Dan inilah yang sering terjadi tanpa disadari.
karena kita merasa sudah makan makanan sehat, padahal konteksnya belum benar. Penyakit kardiovaskular tetap menjadi penyebab kematian nomor 1 secara global. Prosesnya dimulai dari dislipidemia, peradangan kronis, aterosklerosis, penyempitan arteri, dan faktor risiko utamanya meliputi hipertensi, diabetes, kolesterol LDL tinggi, obesitas, kurang aktivitas fisik. Telur dalam konteks pola makan sehat umumnya aman. Namun dalam konteks pola makan tinggi lemak jenuh dan rendah serat, risikonya meningkat. Artinya, kita tidak bisa melihat satu makanan secara terpisah dari keseluruhan gaya hidup. Pesan paling penting untuk Anda. Saya tidak ingin Anda berhenti makan telur karena takut. Saya ingin Anda makan telur dengan cerdas. Saya ingin Anda memahami tubuh Anda. Saya ingin Anda hidup lebih lama. Bukan hanya panjang umur, tapi juga berkualitas. Karena tidak ada gunanya umur panjang jika harus sering keluar masuk rumah sakit. Pak A bukan satu-satunya. Saya melihat banyak pasien dengan pola yang sama. Niatnya baik, ingin sehat, tapi kurang informasi yang lengkap. Dan ketika mereka paham, perubahannya luar biasa. 4 minggu bisa mengubah angka laboratorium. 6 bulan bisa mengubah resiko jantung. 1 tahun bisa mengubah kualitas hidup. Semua dimulai dari kebiasaan kecil. Ingat satu kalimat ini baik-baik. Yang menentukan sehat atau tidaknya bukan hanya apa yang Anda makan, tetapi bagaimana cara Anda memakannya. Ajakan Soft CTA. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jika Anda merasa informasi ini membuka wawasan Anda, silahkan tekan like, bagikan kepada keluarga Anda. Karena mungkin ada orang tua, pasangan atau saudara Anda yang setiap pagi makan telur dengan cara yang kurang tepat. Dan satu share dari Anda bisa menyelamatkan satu kebiasaan yang keliru. Sekarang saya ingin mengenal Anda. Tulis di kolom komentar nama Anda dan berasal dari mana. Saya ingin tahu siapa saja yang sedang berjuang untuk hidup lebih sehat bersama saya hari ini. Karena kesehatan bukan perjalanan sendirian. Kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, dan kita menjadi lebih sadar bersama. Saya Dr. Fauzan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, umur panjang, dan kualitas hidup yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di edukasi kesehatan berikutnya.